Saat menika kula panjenengan sedaya wonten bulan Rabiul Awal. Niki kalau wau kaitanipun dengan bulan Rabiul Awal dipun dawahaken bahwa bulan Rabiul Awal niki megah Sayyidina Ali karramallahu wajhah lan dawahaken sak sae-saenipun bulan. Bahkan dawahaken menurut Sayyidina Ali mengalahkan bulan Ramadan. Alasanipun napa? Didawakan karena di bulan Rabiul Awal itu adalah hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kraton lahiripun Rasul kula panjenengan sedaya didadosaken khairul umam. Saniki sing diangen-angen kaitanipun kalih kula panjenengan sedaya bilih wonten bulan Rabiul Awal khususipun tanggal kali 11 niku lek dawahaken merupakan satu hari yang paling agung, yang paling bersejarah kagem kula panjenengan sedaya, sehingga kula panjenengan sedaya wonten mriku selalu memperingati hari menika kala wau niku didawahaken hari ulang tahunipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niki lek dipun angen-angen kenapa to kula jenengan sedaya ngawontenaken maulud, kenapa kok ngawontenaken maulid, kenapa kok ngawontenaken mulutan. Nah niki lek dipun pirsani tujuan kula jenengan sedaya memperingati hari kelahiran Rasul niki sing diangen-angen, sing diarep-arep kula jenengan sedaya niki napa biasane? Napa? Kok jenengan ngawontenaken mauludan niku biasanipun sing jenengan arep-arep napa? Mayoritas sedaya tiyang niku lek dipun dawahaken wonten mriki kula jenengan kok ngawontenaken maulid niki tujuane napa? Lek dawahaken harapanipun ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niki lek dipun pirsani nggih namung keranten syafaat niki. Tapi ingat syafaat niki kalau wau lek dawahaken syafaatipun Rasul niku beda. Mboten kados lintunipun. Tenapa kok kula matur beda mboten kados lintunipun. Sedaya para anbiya niku didhawuhaken kagungan doa mustajabah. Sedaya anbiya niku kalian Allah diparingi keunggulan doa mustajabah. Contonipun sinten? Nabi Soleh. Keranten sudah menggunakan doa mustajabahnya. Saat itu pula kalih kaumipun diminta agar mengeluarkan onta dari batu. Niki kan boten masuk akal. Itu sesuatu yang mohal. Wonten unta medal saking waktu. Itu sesuatu yang mohal. Tapi lek sampun ten mriki niki kalau mau menggunakan doa mustajabah, lek ndaken boten enten ingkang boten terjadi. Kados contonipun malih Nabi Isa alaihissalam niki nggih ngaten. Begitu saat itu pula kaumnya meminta rampatan dari langit. Begitu doa mustajabahnya digunakan, niki nggih saestu mandhap saking langit arupi rampatan sudah siap untuk disantap. Niki padahal kagem Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah. Begitu Rasul berdakwah, saat itu pula semua dari umatnya banyak yang tidak percaya, bahkan banyak yang menyakiti Rasul. Wonten ingkang ten mriku melempari batu, melempari kotoran seperti cerita-cerita yang sudah ada, dan itu benar adanya. Sehingga suatu saat malaikat Jibril niki kemawon lek ndawaken sampun ngantos boten kiyat mirsani Rasulillah dengan seperti ini. Ngantos malaikat Jibril niki matur, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak menggunakan doa mustajabah kamu seperti nabi-nabi yang lain?" Dawuhipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Untuk seperti ini aku masih bisa untuk bersabar." Lantas untuk apa ya Rasulullah doa mustajabah kamu? Didawakan kalian Rasulullah, doa mustajabah saya nanti akan aku gunakan nanti di yaumul kiamah untuk syafaatul uzma bagi umatku yang penuh dengan dosa.
Niki lek dipun pirsani wonten mriki syafaatul utna bagi Rasul untuk Rasulillah niki mboten diparingaken saat niku, tapi diparingaken datang nanti di yaumul kiamat untuk umat Muhammad yang penuh dengan dosa. Niki mungkin ngagem kula panjenengan sedaya niki disiapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku syafaatul utna. Iki lek dipun pirsani kentanipun kaliyan menika. Niki lek dipun angen-angen saestu. Rasulullah itu berani bersabar. Rasulullah niku berani menahan rasa sakit. Hanya untuk siapa? Hanya untuk kita semua. Seandainya saat itu pula syafaatul uzma, maksud kaula doa mustajabahnya Rasul sudah dimanfaatkan saat itu dan sudah untuk menghancurkan kita semua sudah habis sudah. Tapi kata Rasul bukan untuk itu, tapi untuk nanti di yaumul kiamat, di saat tidak ada naungan sama sekali kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mila saking niku ngantos Rasulullah ndawahaken wonten 3 orang. Salah satu fi dhillir rahmani azza wa jalla yauma la dhilla illa dhilluh. Lek biasanya pun nonton hadis niku 7 orang mendapatkan naungan Allah, tapi khusus untuk maulid Nabi niki lek dawahaken Rasulullah dawahaken 3 orang yang selalu berada di naungan Allah di saat tidak ada naungan sama sekali. Begitu Rasul dawahaken ngenten menika kala wau sedaya sahabat niki sami matur manhum ya Rasulullah. Sinten yang 3 yang selalu mendapatkan naungan Allah nanti di saat tidak ada naungan sama sekali itu siapa ya Rasulullah? Rasul menjawab ingkang sepindah man farraja an makrubin min ummati. Itu yang pertama, yaitu orang yang suka memberikan solusi buat permasalahan bagi semua umatku. Apabila umat Muhammad saat itu punya masalah, kemudian kok kula panjenengan suniki bisa memberikan solusi bagi mereka, niki lek ndaken orang ini nanti akan mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan sama sekali. Niki didawakan kalian Rasulullah. Kenapa kok ngeten niki? Alasannya namung setunggal. Dari Allah, innallaha fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Selama kita saat itu pula naungin saudara kita yang muslim, maka Allah lah yang akan menaungi kita. Niki mboten namung niki, lek kula jenengan sedaya pirsani saking pendidikan, dadi pun gabungaken kalian niku kala wau dawuhipun innallaha fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Niki lek dawahaken dipun pundhut dasar menika kalih Imam Syafi'i. Do Imam Syafi'i, lah awakmu kepingin duwe anak sing alim, berpikirlah bagaimana anak orang lain bisa menjadi alim. Kalau kamu ingin punya anak sing benih, berpikirlah bagaimana anak orang lain bisa menjadi benih. Maka anak kamu saat itu pula selalu di bawah naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki dasar Imam Syafi'i lendawahaken tata cara mendidik seseorang itu sangatlah mudah. Dengan apa? Kita berpikir bagaimana orang lain bisa menjadi lebih, maka anak kita ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus namun ya niki kalau niki niku lek didawahaken ngaten menika inna dibendahaken innallaha fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Ingkang nomor kali dawuhipun Rasulillah man ahya sunnati, orang yang suka menghidupkan sunnah Rasul. Sunnah Rasul niki nopo segala sesuatu yang saat itu pula diajarkan oleh Rasul dan itu tidak diwajibkan, maka semua itu dikatakan sunnah. Contoh sunnah niku wadah saestu. Tapi saat niki sunnah yang mau hilang, sunnah ingkang saat menika badene ical. Bahkan dari para ulama sendiri ten mereka niki mboten nglampahi menika. Niku napa wadah ingkang diwastani siwak. Saat ini sudah mulai jarang sekali orang yang menggunakan siwak.
Lagi hampir di masyarakat niki kalau jenengan ngetan setiap orang 100 sing dawa siwak pinten. Bahkan enten sing mboten enten blas. Siwak niku di satu daerah mboten enten blas. Padahal jaminan Rasul siwak niki manfaatipun napa? Lek ndawaken ketika kita saat itu menggunakan siwak niki lek ndawaken untuk mempermudah ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika sakaratul maut. Itu hanya mudahnya dengan siwak. Kalau saking menika kaitanipun niku menghidupkan sunnah Rasul, di antaranya menggunakan siwak. Kalau nanti matur niki wonten ingkang ndawaken lupa sekarang kalau menggunakan siwak, mencari siwak itu sulit. Menggunakan siwak tidak harus dengan siwak. Karena apa? Makna siwak mboten adalku, menggosok. Nah, menurut syariat siwak niku napa? Siwak niku lek ndawaken dalkul asnan wa ma hawalaihi bi syai'in khasin. Niku namine siwak. Membersihkan atau menggosok gigi dan sekitarnya menggunakan segala sesuatu yang kasar niku diwastani siwak. Kok mboten kanggen miswak? Boleh dengan kain. Niki kaitanipun dengan siwak. Itu juga mendapatkan kesunatan. Kraten apa? Kesunatan siwak itu yang pertama menggunakan kayu arok, kayu miswak. Miswak yang ngaturaken alat niki kalau ledahaken kayu arok. Kalau tidak ada kayu arok, ten mriki kapure menggunakan pelepah kurma. Bongkokipun kurma. Saat ini wit kurma kathah ten Indonesia sabunan. Kalau tidak ada arok, kalau tidak ada pelepah kurma, boleh menggunakan kullakut dhiri. Setiap jutik sing enten gondone wangi. Mungkin kayu cendana napa kados pundi kan jenengan cium gondonipun wangi, itu juga boleh. Niki kok mboten enten kullakut dhiri, niki mboten enten. Termriki lek ndahaken kullakut sedaya jutik niku pareng kayu telo napa kayu napa niku digunakan untuk miswak juga boleh. Iki lek dipirsani wonten kitab Busrul Karim lek ndahaken ngaten menika. Lah niki kok mboten enten kullakut pareng pados jutik niku blas mboten enten sabunan napa kulla syai'in khasin, segala sesuatu yang kasar niki pareng. Niki lek dipirsani kaitanipun dengan sunnah qabliyah. Tapi saat menika ingkang kaitanipun dengan miswak ini sudah mulai mudah. Ingkang nomor 3 dawahaken tiang yang selalu mendapatkan naungan Allah di saat tidak ada naungan sama sekali, lek dawahaken man aksara shalah alaiya, dan pun Rasul, orang yang memperbanyak bacaan sholawat kepadaku. Didawakan kalian Rasul, orang yang banyak membaca sholawat kepadaku, itulah orang-orang yang akan selalu mendapatkan naungan Allah di saat tidak ada naungan sama sekali. Niki lek dipirsani kaitanipun dengan maulid Nabi, itu ingkang faedahipun ngendhalaken wonten mriki niki kala mau untuk berharap mendapatkan syafaatipun benjang wonten yaumul kiamat. Kula niku kadang sing kula menanen setunggal. Kula niku terbiasa ngaos dhateng tiyang setri ten jamaah-jamaah setri. Niku sekathah ingkang kala wingi saderengipun tanggal 12 niku sami ngaturaken, Pak mriki benjing Maulid Nabi, mriki benjing Maulid Nabi, mriki benjing Maulid Nabi. Kuwadah jamaah hampir setiap hari niku ngawontenaken maulid. Niku lek kula dangu, kenapa kok jenengan ngawontenaken maulid? Niku sedaya nggih namung setunggal. Kula niki namung berharap untuk mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul kiamat. Dal niku kula ngasten niku sami napa sami bingung tarian. Ki tariane piro? Tariane piro niki? Wonten ingkang ngaturaken 10 lho ora usah akeh-akeh. Ingkang dalem kira namung nyuwun sedasa. Enten sing nyuwun kilo 10 kilo saiki entuk apa? Iki mbok ya 20 niku nyuwun wonten ingkang nyuwun kalih dasa.
Niki lah terus kula niku sing kula menangen niku setunggal namongan niki lho ulang tahunnya Rasulullah untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Kinten-kinten syafaatnya Rasul niku ditumbas kali dosa iku bareng nang mboten. Niki lek dipun pirsani kaitanipun kalian kula jenengan sedaya ngawontenaken Maulid Nabi. Kinten-kinten jenengan niku badhe-badhene pikantuk syafaatipun. Jenengan namung maringi kalih dosa ewu niki kala mau kinten-kinten ngoten patut napa mboten. Padahal suatu saat Rasul niku nate berkumpul saat itu pula berada di tengah-tengah sahabat. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di tengah-tengah sahabat, Rasulullah niki lek ndawahaken nakleti datang sedaya sahabatipun. Dawuhipun Rasul, wahai sahabatku, tahukah kamu siapa orang yang paling beruntung dan paling aku rindukan? Iki dawuhipun Rasul, siapa orang yang paling beruntung dan paling aku rindukan? Begitu Rasul dawuhaken ngeten menika, sahabat niki kalau mau matur, ya Rasulullah, mungkin orang-orang yang kamu rindukan itu para anbiya dan para mursalin ya Allah ya Rasulullah. Jawab Rasul, kalau saat ini pula aku rindu kepada anbiya dan mursalin, itu sudah pasti karena mereka semua teman aku untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan itu yang aku maksud orang yang paling aku rindukan. Begitu didawakan ngeten menika kalau Rasul bertanya lagi, tahukah kamu siapa orang yang paling aku rindukan? Siapa orang yang paling beruntung? Kemudian sahabat niki matur malih, mungkin dari kita semua dari khulafaur rasyidin ya Rasulullah. Rasul menjawab, kalau khulafaur rasyidin sudah pasti aku rindukan. Kenapa? Karena khulafaur rasyidin ini termasuk al-asyarah al-mubasyirina bil jannah. Kraten lek dawahaken 4 orang pengganti Rasul ini sudah tergolong 10 orang yang dijamin surga. Niku lek dawahaken saking khulafaur rasyidin. Lantas siapa ya Rasulullah? Dari sinilah aku mulai tadi bertanya kepadamu, kalau sekarang bukan khulafaur rasyidin, siapa mereka semua ya Rasulullah? Rasulullah diam saja. Kemudian sahabat mengutarakan lagi, apakah sahabat kamu seperti kita semua ya Rasulullah, orang yang kau rindukan nanti di yaumul qiyamah? Rasul menjawabnya, kalau saat ini yang aku merindukan kamu itu sudah pasti karena kalian semua pernah melihat aku, dan orang yang melihat aku di dunia nanti akan bersamaku di yaumul qiyamah nanti. Niki lek dipun mirsani tiyang ingkang nate mirsani Rasul itu seperti itu, asalkan dia berpredikat muslim. Atas sahabat semua bertanya, kalau bukan dari kita semua ya Rasulullah, siapa orang yang paling kamu rindukan ini ya Rasulullah? Saat itu pula Rasulullah langsung maju tepat di tengah-tengah sahabat. Begitu berada di tengah-tengah sahabat, semuanya sahabat selalu bertanya-tanya, siapa ya Rasulullah orang yang selalu kau rindukan ya Rasulullah? Begitu jawab seperti tanyakan oleh sahabat seperti ini, Rasulullah langsung merunduk dan Rasulullah menangis. Kemudian sahabat lebih bertanya lagi, ya Rasulullah, siapa orang yang kau rindukan sehingga saat ini pula engkau bisa mengeluarkan air matamu karenanya ya Rasulullah? Saat itu pula Rasulullah tangisannya semakin keras. Saat itu pula begitu semuanya sahabat menanyakan lagi, ya Rasulullah, aku sudah tidak mengetahuinya lagi siapa dari orang-orang yang saat itu pula kau rindukan dan paling beruntung di yaumul qiyamah. Kemudian Rasulullah dengan mengeluarkan air mata dan dengan tangisan yang sangat, Rasulullah mengutarakannya, wahai sahabatku, orang yang aku rindukan,
orang yang saat itu pula aku rindukan, dan termasuk orang yang paling beruntung adalah umatku yang hidup jauh dari zamanku, tapi mereka semua rindu kepadaku dan banyak membaca sholawat kepadaku. Itulah orang-orang yang paling aku rindukan. Niki lek dipirsani ngeten niki. Kula jenengan ini termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Rasul. Mau kunci dirindukan harus memperbanyak bacaan sholawat. Berapa kali kita harus baca sholawat? Niki lek dipirsani kaitanipun kali menika. Kula panjenengan sebagai umat yang beruntung. Karena apa? Dados umatan marhumah, umat yang dibelas kasihani oleh Allah Subhanahu wa taala karena menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila saking niku dawuhipun Rasul, kita tergolong orang-orang yang dicintai, orang yang dirindukan, orang yang dibanggakan oleh Rasul. Maka dari itu kita pun patut berbangga ketika kita menjadi umat Rasulillah. Mila saking menika monggo kula panjenengan selalu memperbanyak bacaan salawat Nabi. Lek dipun pirsani wonten kitab menika niki wonten kitab Irsyadul Ibad tentang fadlus shalah ala Nabi, tentang fadilahipun sholawat Nabi. Kita baca sholawat itu berapa kali? Iki Rasul dawahaken man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asra. Barang siapa baca sholawat kepadaku 1 kali, maka akan dijawab oleh Allah 10 kali. Man shalla alayya asratan sallallahu alaihi mi'ah. Barang siapa baca sholawat kepadaku 10 kali, maka Allah akan menjawab dengan sholawat Allah 100 kali. Wa man shalla alayya mi'ah. Barang siapa baca sholawat kepadaku 100 kali, kata Allahu lahu baina ainaihi bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar wa askanahu yaumal qiyamati ma'as syuhada. Ini dawuhipun Rasulullah. Barang siapa baca sholawat kepadaku setiap hari 100 kali, maka Allah akan mencatat di antara kedua mata. Ikutan antara kedua mata akan tercatat bentuknya. Tercatat nopo? 1, bara'atan minan nifaq. Orang ini tidak mungkin terkena sifat munafik, terhindar dari sifat munafik. Itu yang pertama. Yang kedua, bara'atan minan nar, dan terhindar dari api neraka. Sing nomor 3 lebih unggul lagi. Napa? Wa askanahu yaumal qiyamati ma'as syuhada. Orang itu nanti di yaumul qiyamah akan ditempatkan bersama orang-orang yang mati syahid. Niki kagem kula panjenengan sering kan istiqomah baca sholawat kepada Nabi 100 kali. Dan niki kula jenazah sampun ping pinten niki sholawate. Namun teng lebete sholat tok napa ngelintune sholat wonten. Lah niku namung bertahlilan mawon sholawate damel ngusir. Nggih. Sholawate namung damel ngusir, namung sedaya mboten ninggal-ninggal langsung lagi disolawati terus sami kondur. Niki mila saking menika kagem kula panjenengan sumangga dipun istiqomah. Semanten kita menika diwonten didhawuhaken kaitanipun kalih keunggulan sholawat Nabi. Dan mriki wonten setunggaling tiyang kakung ingkang nglampahi ibadah haji. Tapi begitu piyambake niki kalau nglampahi ibadah haji, niki didhawuhaken wa hukiya anna rajulan kana yuksiru shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mriki anna rajulan hajja. Wonten setunggaling tiyang kakung niki nglampahi ibadah haji. Tapi ten haji niki sedaya panggenan namung mau sholawat Nabi. Wekdal haji niki ten pundi kemawon namung mau sholawat Nabi. Mboten pintunipun. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya semuanya itu tadi selalu bertanya-tanya, kenapa kau selalu baca sholawat Nabi? Ngantos dipun dawuhaken wonten mriku, lima lam tastahil bid du'ail maksur.
Kenapa engkau tidak sibuk dengan doa-doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, tapi kenapa engkau selalu dan selalu baca sholawat nanti? Kawitun tiang kakung menika fakta jarum tiang jalar niki kalau ndamel alasannya nopo? Di annahu kharaja lil hajj huwa wa waliduhu famata bil Basrah. Lan dawahaken tiyang kakung menika sayektosipun kula niku bidal haji mboten piyambakan. Kula bidal haji niku kali bapak kula. Tapi ketika sampai di daerah Basrah, ayah saya itu meninggal. Dawuhipun tiyang jaler menika kala niki fakasyafakan wajhi. Lajeng tiyang kakung menika kala membuka wajah ayahnya. Dan faidan dua suratu khimarin. Ternyata wajah ayahnya itu berubah menjadi wajah khimar, wajah keledai. Begitu yang baik pirsa ngaten menika kala lek ndalaken fahazina husnan sadidan. Lajeng kula niku susah dengan sangat. Kula dereng nate susah kados saderengipun. Kraten napa? Mirsani bapak itu bareng dipirsani wajahnya berubah menjadi wajah keledai. Saat sampun pun menika summa akhadatu sinatun. Ajeng tiang niki kalawal begitu dalam posisi susah piyambake niki kala tertidur sebentar. Faro'ahu sallallahu alaihi wasallam. Piyambake niku begitu tertidur mimpi pinanggih kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'allaqa bihi wa aqsama liyukhbira lahu bi qissati walidihi. Di dalam mimpinya saat itu pula ia langsung merangkul Rasulullah. Dan setelah merangkul Rasulullah, piyambak ini bersumpah, demi Allah, aku akan menceritakan tentang ayahku kepada Rasulullah. Niki tirose putrane menika kala. Tapi saestu wonten mriki begitu piyambak niki kala badhe nyeritakaken dhateng Rasulullah. Dalam mimpinya setelah ia merangkul Rasul ingin menceritakan, faqala Nabi Rasul saat itu pula langsung dawuhaken. Rasul sampun pirsa saderenge. Kados pundi? Innahu kana yaqulur riba wa akiluhu yaqulu dzalika dunyan wa ukhran. Dan dawuhaken, tahukah kamu kenapa ayah kamu wajahnya berubah menjadi kepala keledai? Dipun jawab kalian Rasul, karena ayah kami itu di dunianya suka makan harta riba. Dan orang yang memakan harta riba dosanya di dunia sampai nanti di akhirat. Mila saking niku sedo kemawon wajahipun berubah menjadi kepala keledai. Walakinnahu kana yusalli alayya kulla lailatin inda naumihi mi'ata marrah. Akan tetapi ayahmu punya satu keunggulan. Unggulan apa? Setiap hendak tidur pasti baca sholawat Nabi 100 kali. Terus lek mau sholawat Nabi kapan? Hendak tidur. Tadi nih sehari itu selalu baca sholawat Nabi 100 kali. Falamma uridu lahu dzalika akhbarani bihi al-malaku alladhi yuridu alayya a'malu ummati. Tapi ketika semua malaikat saat itu pula, setiap ada orang yang meninggal, amalnya ditunjukkan kepada malaikat, dan malaikat itu tadi menunjukkan kepadaku. Dan saat itu pula ketika amal ayah kamu ditunjukkan pada malaikat, dan malaikat itu menunjukkan amalnya kepadaku. Fasa'altullah fatasyafa'ani fihi. Aku langsung memohon kepada Allah agar aku bisa memberi syafaat tentang ayahmu. Niki dawuhipun Rasulullah. Begitu Rasulullah niki kalau mirsani sinaosa tiyang niki kalau orang yang selalu makan harta riba, tapi dia istiqomah baca sholawat Nabi ketika hendak tidur 100 kali. Dari sinilah Rasulullah memohonkan kepada Allah agar bisa memberi syafaat kepada orang tersebut. Karena nopo bacaan sholawat Nabi 100 kali ketika hendak tidur. Kadene sare sholawatan nopo lindune kula jenengan sedaya. Mesti itu iki lek dipun pirsani kaitanipun kali kula panjenengan sedaya. Tapi sak sampunipun menika kula pas taikodo
Begitu Rasul dawakan aku berusaha untuk memberi syafaat ayahmu, lan dawakan tiang kakung menika langsung fastaiqadha, langsung terbangun. Fara'a wajha walidihi kal badri. Begitu piyambak ini terbangun, langsung membuka wajah ayahnya. Ternyata wajah ayahnya sudah berseri-seri bagaikan bulan purnama. Niki barokahipun sholawat Nabi 100 kali. Jadi sholawat 100 ini nomor daku. Tapi tenang mbak bulan jenazah sobat abad 100 istiqomah niki lho Pak abad. Niki lek dipendirsani abad ini keranten nopo 100 kali diganti dengan syafaat Rasul. Kalau sudah terkena syafaat Rasul niki lek dawaken boten badhe diganto siksa sama sekali. Keranten nopo sudah mendapatkan pasti pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa lamma dafana, lajeng tiyang kakung menika kala ketika memakamkan ayahnya, sami'a hadifan, langsung mendengarkan hadif. Hadif niku napa? Hadif niku swanten tapi mboten enten rupane, senes HP tapi telepon. Jenengan napa bahasa Arabipun telepon niku hadif. Lek rumiyin jenengan nangkletaken nomor telefone pira? Rakul hatifak kamu rakul hatifak, berapa nomor teleponmu kalau dulu. Lah niki namine hadif. Hadif niku namung enten suarane tapi mboten enten gambare, nggih mboten enten rupane. Niki didawakan hadif. Yaqululah, dikatakan kepada laki-laki itu tadi, sababul inayah allati hafat walidaka as-salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dawakan penyebab dari pertolongan bagi ayahmu karena ayahmu baca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niku mila saking menika lek kula jenengan senite kisah niki kados pundi. Jangan bingung kaitanipun amal saya bagaimana, aku kekurangan saya apa. Mboten usah menggali sing reno-reno. Ingkang baku ngadah-ngadahaken sholawat dhateng Rasulullah. Insyaallah mugi-mugi kula jenengan tergolong orang yang dirindukan oleh Rasulullah. Mila saking menika begitu tiyang menika kala wau mireng swanten ngaten menika. Tiyang jaler niki langsung bersumpah, fa'alaitu ala atrukaha ala ayyi halin kuntu fi ayyi makanin kuntu. Dari pendiam jalan menikah kolom, demi Allah aku berjanji tidak akan meninggalkan sholawat Nabi dimanapun aku berada, kapanpun aku berada. Mila saking niku wekdal ibadah haji yang baik selalu dan selalu membaca sholawat Nabi. Mboten maos doa-doa yang dianjurkan oleh Rasul, mboten. Niki nah saat ini lek dipun pirsani ngaten menika kalau Rasul rindu pada kita, pernahkah kita rindu pada Rasul? Dibalik monggo nih, dibalik. Kalau Rasul mengutarakan orang yang aku rindu, aku harapkan, aku cinta, niki kalau saat ini lek dibalik, kula jenengan senate rindu datang Rasul apa? Niki kan paling angel. Tapi kalau mau orang yang dirindukan oleh Rasul itu adalah orang-orang yang hidup di jauh dari zaman Rasul. Padahal orang-orang yang dekat dengan Rasul itu kalau dilihat rindunya itu sudah ya ada duanya. Contoh kita orang yang dekat dengan Rasul yaitu putrinya sendiri, putri yang paling dicinta yang bernama Sayyidah Fatimah. Begitu saat itu bulan turunlah wahyu Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dinan. Begitu ayat ini muncul, Rasulullah dalam posisi sakit. Kemudian Rasul langsung memanggil putri tercintanya, wahai putriku Fatimah, mendekatlah kepadaku. Saat itu pula Siti Fatimah langsung mendekat kepada Rasul. Begitu saat Siti Fatimah sudah mendekatnya, Rasulullah mengutarakan, kelihatannya ayat Allah al-yawma akmaltu ini merupakan satu tanda-tanda bahwa aku akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Begitu mendengar seperti ini, Siti Fatimah langsung menangis. Dan saat itu pula yang melihat dari jauhan Siti Aisyah. Kenapa Siti Fatimah menangis? Begitu dipanggil Rasul langsung menangis. Begitu saat itu pula Siti Fatimah sudah menangis dengan keras, sudah tidak bisa untuk ditahan lagi. Cerita tangis semakin keras. Dipanggil lagi oleh Rasulullah, wahai putriku Fatimah, mendekatlah kepadaku. Kemudian Rasul memberi berita kepada putrinya Fatimah, wahai putriku Fatimah, engkau jangan gelisah. Kalau aku saat ini segera untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari keluargaku yang paling pertama kali menemuiku nanti setelah kematianku adalah engkau ya Fatimah. Saat itu pula Siti Fatimah langsung tersenyum. Karena apa? Nanti yang akan menyusul pertama kali adalah Fatimah. Sehingga saat itu pula begitu Aisyah itu melihat, Siti Aisyah selalu bertanya-tanya, apa yang dijanjikan oleh ayah kamu yang tadinya engkau menangis dengan keras kemudian engkau tersenyum? Itu tidak masuk akal. Apa yang dijanjikan oleh ayahmu? Jawab Siti Fatimah, itu rahasia antara aku dengan ayahku. Ini cobi nek dipasne ten kula jenengan sedaya nenggo bapake badhe sedo. Terus jenengan diaturi, le sebar aku mati sing nyusul dhisik dhewe awakmu. Jenengan pripun? Siap. Siap saya setuju. Siap lah nek kula mboten siap tapi bingung nyiapne. Lah nyiapne niku angel niku ten mriki. Mila saking niki lek dipun pirsani, itu orang-orang yang cinta kepada Rasul itu seperti itu. Kalau ini wajar, berantem apa? Putri Rasul yang saat itu pula dicinta oleh Rasul kemudian cinta kepada Rasulullah. Bagaimana dengan sahabat-sahabat lain? Lek dipun pirsani malih kisah salah satu dari sahabat. Sinten? Sahabat Bilal. Sahabat Bilal bin Rabah, seorang budak yang dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Tapi begitu begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Bilal bin Rabah tidak mampu berada di Madinah lagi. Ia pindah ke suatu daerah. Alasan kenapa? Ketika aku mirsani tempat yang dulu dipakai duduk untuk Rasul, aku tidak mampu menahan tangisanku. Sehingga begitu ia berpindah dengan beberapa bulan, sahabat Bilal ini mimpi ditemui dengan Rasul, ditemui oleh Rasulullah. Wahai Bilal, apakah engkau sudah tidak rindu denganku? Engkau sudah lupa tidak mau mengunjungiku? Mimpinya seperti itu. Begitu Rasulullah mengingatkan dalam mimpinya seperti ini, tindakan sahabat Bilal, aku sangat rindu kepadamu ya Rasulullah, aku tidak mampu menahan kerinduanku. Akhiripun ngatos pundi, begitu di waktu malam mimpi binangi kalian Rasul, sahabat Bilal langsung datang ke Madinah untuk berziarah ke makam Rasul. Begitu sahabat Bilal saat itu pula berziarah ke makam Rasul, berada di depan makam Rasul, langsung tersimpuh dan menangis, tidak bisa mengutarakan apapun. Hanya kata, aku sangat rindu kepadamu ya Rasulullah, dan aku ridho dipanggil oleh Allah asalkan bertemu denganmu ya Rasulullah. Selalu mengutarakan seperti itu, aku sangat rindu kepadamu ya Rasulullah. Sehingga saat itu pula datang Khulafaur Rasyidin Sayyidina Abu Bakar menanyakan kepada sahabat Bilal, bagaimana keberadaanmu ya Bilal? Bilal menjawab, aku dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar mengutarakan kepada Bilal, ya Bilal, adzinli kama adzanta li Rasulillah, adzanlah untukku seperti engkau adzan di zaman Rasul, adzan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat Bilal langsung menjawab, aku tidak mampu untuk adzan lagi seperti dulu ya Amirul Mukminin.
Niki namung diperintah kali presiden mboten purun. Niki cara sakniki jenengan saged adzan. Swantene jenengan sekeco nggih keras. Dipakani Pak Jokowi ken adzan ngoten adzan no mboten. Lho niki sing marai kang mutus niku presiden saat itu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Sayyidina bilang, lek ndaken wonten mriki matur, saya sudah tidak mampu lagi untuk adzan ya Amirul Mukminin. Kemudian datanglah Sayyidina Umar meminta sama seperti sahabat Bilal, sama seperti Sayyidina Abu Bakar, ya Bilal, adzini kama adzanta li Rasulillah. Beliau pun masih tetap menjawab, aku tidak mampu untuk adzan lagi ya Sayyidina Umar. Kanten sampun boten mampu adzan. Saat itu pula datanglah dua cucu Rasul yang tercinta, yang saat itu pula menghampiri Sayyidina Bilal, mengutarakan, ya Bilal, adzin li kama adzanta li jiddi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dua cucu Rasul ini tadi mengutarakan, ya Bilal, adzanlah engkau untukku seperti engkau adzan untuk kakekku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Bilal langsung mengucapkan, karena yang meminta engkau orang yang paling dicinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kali ini aku tidak bisa untuk menolak lagi. Karena kenapa? Sing nyuwun orang yang paling dicinta oleh Rasul. Begitu yang nyuwun Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Saat itu pula Rasul, sahabat Bilal langsung naik di atas menara seperti biasanya beliau ada. Begitu sahabat Bilal saat itu pula mengumandangkan azannya, begitu mengutarakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat itu pula kota Madinah, semua orang menangis hiruk pikuk yang ada, dan semua orang yang berada di pasar pun mereka semua menangis, dan mereka semua seraya mengutarakan, Muhammadun hayyun, apakah Muhammad hidup kembali, apakah Muhammad hidup kembali. Begitu mendengar seruan Sayyidina Bilal, ini orang-orang yang dekat dengan Rasul, yang cinta kepada Rasul. Ini kita mireng adzanipun Sayyidina Bilal. Niku sedoyo ya, kan pasar itu sudah hiruk pikuk. Semua orang yang ada sudah menangis, jeritan yang muncul, dan semua hanya mengutarakan, apakah Muhammad hidup kembali. Tapi begitu Sayyidina Bilal adzannya mencapai di asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saat itu pula sahabat Bilal langsung terpincang. Dia meminta maaf kepada cucu tercinta dari Rasulullah. Beliau mengutarakan, wahai cucu Rasul, aku tidak mampu lagi untuk meneruskan adzan ini. Karena apa? Aku tidak sanggup memanggil kekasihku saat itu pula. Karena apa? Sangat rindu, dan aku tidak mampu menahan diriku untuk mengucapkan nama beliau. Niku cintanipun Sayyidina Bilal, rindunya sahabat Bilal kepada Rasulullah. Mila saking niku, niki kok kula panjenengan sedaya hidup jauh di zaman Rasul, rindu dengan Rasulullah. Itulah merupakan orang yang paling beruntung. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya tergolong orang-orang yang dirindukan oleh Rasul dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling boten mugi-mugi mejakten yaumul kiamat pikantuk syafaatipun insyaallah. Niku yang saged kula aturaken bilih wonten atur kawula nggih pangapunten. Nah, menika nyuwun pangapunten, niki ten bulan Rabiul Awal. Setiap bulan Rabiul Awal malam Ahad Pahing niki wonten Yayasan Al Islah Raudhatul Mustofa ngawontenaken haul bersama. Niki ingkang napa galang dana bangun masjid kalian napa pondok putra sekaligus dapur umum kali tumbas tanah calon kagem universitas. Niki alhamdulillah lari-lari kang nderek universitas ingkang 1 tahun niki berarti mondok 7 tahun. Niki milai wonten ingkang
angsal 3 juz bil ghaib. Alhamdulillah niki sampun milai wonten ingkang hafal 30 juz 7 tahun wonten griya niki alhamdulillah niki saklintunipun enten ingkang taksih 28 taksih 17 selangkung niki ingkang sak ngandhap-ngandhapipun ingkang 3 dosa sampun milai wonten iki pangestu panjenengan sedaya mugi-mugi sedaya putra mangke selalu diberi kemudahan oleh Allah untuk mendapatkan ilmu mereka semua insyaallah. Niku dados ngapunten kula mangke ditepak Allah dhateng sedaya jamaah mriki kaitanipun kalih kagem hal menika kala insyaallah tanggal 22 Oktober ingkang wekdal sabda panjenenganipun Habib Idrus Muhammad Al Idrus saking Surabaya menika Habib Idrus Muhammad Al Idrus riyen rencang wonten Yaman. Niki ketua umum Majlisur Rasul wonten Indonesia. Niki ketua umumipun beliau. Niku insyaallah minjang tanggal 21 lan dawuhaken insyaallah aku janji akan hadir. Dawuhaken ngaten menika mugi-mugi saged rawuh saestu. Insyaallah niku ingkang saged kula aturaken dening atur kawula nyuwun pangapunten. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin kula sahabi Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma khruj min qulubina kulla qadarin fid dunya kulla mahallin bil khalqi yumilu bina ila ma'siyatika yusiluna an ta'atik ya khulub bainana baina tahaqquqi billahi bil khawsa wa mahabbatika wa qawlisa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat
Yeah.